Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan masyarakat dengan TNI. Pada tahun ini, TMMD genap berusia 116 tahun. TMMD ke-116 di Kabupaten Nganjuk ini resmi dibuka oleh Bupati Nganjuk Marhain Jumadi bersama Komandan Kodim atau Dandim 0810 Kabupaten Nganjuk, Letkol Infanteri Tri Joko Purnomo ditandai dengan pemukulan kentongan. Dalam kegiatan ini juga diadakan upacara peringatan TMMD ke-116, dilaksanakan di lapangan Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu pada Rabu 10 Mei 2023. Tampak hadir dalam acara tersebut Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Sekda Nganjuk Nur Solekan, Dandim 0810 Tri Joko Purnomo, Kejari Nganjuk Alam Syah, Kapolres Nganjuk, Asisten Ekbang Yudi Ernanto, Kadis PUPR Gunawan Widakdo, Dirut Eksindo 57 Panito, Perguruan Pencaksilat, Forkopimcam Ngluyu, dan tamu undangan. Untuk diketahui, TMMD sebagai program lintas sektoral yang melibatkan TNI, lembaga pemerintah daerah, serta segenap lapisan masyarakat merupakan salah satu langkah nyata guna mengatasi berbagai permasalahan, seperti akses jalan transportasi yang belum ada atau belum layak, serta membantu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Melalui pembangunan akses jalan dalam program TMMD itu diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek. Di tahun ini TMMD akan dilaksanakan terpusat di Desa Bajang itu nantinya akan membangun jalan penghubung Bajang Malangbong sebagai sasaran pokok yang menjadi akses penghubung Kabupaten Nganjuk menuju Kabupaten Bojonegoro. Terkhususnya untuk pembangunan jalan direncanakan sebagian akan dibeton sehingga akan sangat berguna bagi masyarakat, khususnya untuk menunjang sektor ekonomi sehingga diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggaran sebesar hampir 4 miliar digelontorkan oleh Pemkab Nganjuk untuk membangun jalan tersebut. Lapor pembacaan pelaksanaan kegiatan TMMD ke-116 tahun 2023. Siap? Lanjutkan. A. Surat telegram rahasia Danrem 081 Dirut Sajaya nomor 13 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang perintah untuk menyusun dan merencanakan sasaran program terpadu TMMD ke-116, 117, dan 118 tahun 2023 dan TMMD timbangan. B. Surat telegram Danrem 081 Dirut Sajaya nomor ST 21 2023 tanggal 24 Januari tahun 2023 tentang perintah untuk melaksanakan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, melaporkan kegiatan TMMD ke-116 tahun 2023. 2. Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan program terpadu TMMD ke-116 tahun 2023 adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bersifat fisik maupun non-fisik. 3. Pelaksanaan dan sasaran. A. Pelaksanaan kegiatan TMMD ke-116 tahun 2023 di wilayah Kodim 0810 Nganjuk dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni tahun 2023. B. Sasaran. 1. Sasaran pokok. A. Pembuatan dan pengerasan jalan dari tanah ke LPA Abu Batu di Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk sepanjang 2.200 meter. B. Pengerasan jalan dalam tanah ke rijik beton
atau cor dari Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk menuju Desa Malambong, Desa Panjang, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. 2. Sasaran fisik tambahan: A. Rehab gedung tingkat aset desa 1 unit, rehab LTH 1 unit, 7 unit. C. Sasaran non fisik dengan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan praktek. 1. Bakti sosial pengobatan massal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. 2. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang bukan korban HIV atau AIDS, nafsa di luar panti sosial. Bakti sosial pembagian 250 paket sembako dari Dinas Sosial dan PPA. 3. Pemutaran film dari Diskominfo Kabupaten Nganjuk. 4. Sosialisasi pengurangan sampah menjadi nilai ekonomis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. 6. Pelatihan berbasis kompetensi UPT BLK Kabupaten Nganjuk. 7. Tes urin narkotika dari BNN Kabupaten Nganjuk. 8. Pembagian 300 paket sembako, uang saku bagi siswa dan siswi, dan bantuan untuk tempat ibadah dari Basnas Kabupaten Nganjuk. Hal-hal yang belum tercantum dalam laporan ini diatur dan dikoordinasikan di lapangan. Nganjuk 10 Mei tahun 2023, AN Komandan Kodim 0810 Nganjuk, Wasiter Kapten Infanteri Joni Winarno. Selesai. Pembacaan pelaksanaan kegiatan TMMD 116 tahun 2023 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Persiapan penyerahan dan penandatanganan naskah program TNI Manunggal Membangun Desa ke-116 tahun 2023. Dandim 0810 dan Bupati Nganjuk menuju meja penandatanganan. Dalam upacara pembukaan TMMD ke-116, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi bersama Dandim 0810 Nganjuk Letkol Infanteri Trijoko Purnomo juga secara simbolis menandatangani laporan program TMMD ke-116. Bupati Nganjuk Marhain Jumadi juga menyerahkan alat kerja untuk digunakan pembangunan sasaran pokok fisik selama 30 hari ke depan. Istirahat di tempat. Gerak. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan di sini hadir Forbimda, Bapak Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres yang mewakili, dari Ketua Pengadilan, kemudian dari Pangkalan Angkatan Udara, Madiun, matur suwun sanget. Atas nama Bupati Nganjuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua stakeholders. Tadi kelupaan, ada di pengusaha, pihak swasta, ada Pak Panito, Pak Ito, dan seterusnya. Ada Pak Tikno, dan seterusnya. Terima kasih sekali. Dan kami bangga. Inilah bentuk real yang selalu kita sampaikan kepada publik, pentingnya membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam membangun pemerintah di Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI. Tepuk tangan dulu untuk TNI semuanya. Kita kerjakan di daerah selatan, Jalan Selingkar Wilis, hari ini di Ngluyu, tepatnya di Desa Bajang. Alhamdulillah, akses jalan yang selama ini susah kita tembus dengan anggaran-anggaran yang ada. Tapi alhamdulillah
dengan sinergi kita bersama-sama Pemda dan TNI dalam wujud TNI Manunggal Membangun Desa. Alhamdulillah hari ini kita buka, insya Allah nanti tanggal 8 Juni kita akan tutup, sehingga kita akan buat program-program baru lagi yang kira-kira akses-akses jalan yang mungkin agak berat bisa kita tempuh bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama. Terus kemudian juga ya ada bantuan-bantuan, termasuk juga ada diklat-diklat, ada juga bansos. Terus kemudian juga ada TNI Peduli Kesehatan, termasuk juga ada edutainmentnya, permainan-permainan, ada yang tadi ada apa tadi, bakiak yang panjang atau apa tadi untuk hiburan, sehingga masyarakat yang pinggir, kalau Bajang ini termasuk bagian pinggir, yang kadang-kadang kita juga nanti kita akan lihat langsung aksesnya, meskipun berat, tatkala kita semua sinergi, semuanya kolaborasi, tidak ada yang berat. Maka terima kasih mungkin dari perguruan nanti bersama-sama seluruh masyarakat, seluruh komponen. Ini hebatnya Nganjuk, tatkala kita bersinergi semuanya. Forpimda punya slogan Nganjuk Nyawiji, Guyub Rukun, Sai Jaya Abadi. Tidak sekedar slogan, tapi kita lakukan bersama-sama. Maka TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-116 2023 ini insya Allah barokah di dunia maupun akhirat. Sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga sekali lagi dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini pembukaan TMMD ke-116 tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Lebih afdolnya lagi kalau digluyu harus pakai kentongan atau sun. Monggo. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
Bupati Nganjuk mengungkapkan bahwa program yang akan dilakukan dalam TMMD ini tidak hanya bergerak dalam bidang fisik saja, namun juga ada kegiatan non-fisik, seperti bakti sosial dengan pemberian bantuan dan juga pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat. Selain itu juga ada kegiatan yang bersifat hiburan, gerakan makan ikan sehingga masyarakat bisa merasakan senang. Selain itu juga banyak kegiatan yang turut melibatkan instansi Pemkab Nganjuk, termasuk melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kepemudaan, Dinas Perkim, Dinas Sosial dengan program penyuluhan kepada masyarakat setempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita pembukaan TMMD ke 116 ya tahun 2023 ini. Alhamdulillah ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di Ngluyu, khususnya lagi di Bajang ya. Kita pembangunan jalan fisik dan Pak Dandim luar biasa, non fisik juga kita bangun, yaitu mulai dari ada baksos, ada untuk kesehatan, kemudian nanti juga ada makan ikan bersama-sama. Di rangkaian TMMD TNI Manunggal dengan rakyat ya. Kita sekali lagi ini kita memang pengen memantapkan, karena apa, program-program Pak Dandim ini juga luar biasa, maka saya Bupati mensupport betul untuk masyarakat Nganjuk. Ini jalan ini juga terisolir ya, ini dicoba dibuka sama Pak Dandim. Alhamdulillah nanti pembangunannya kita cor ya, pakai rigid beton ya, kurang lebih 2 km lebih ya, nanti lebarnya kurang lebih 3 meter. Ini juga menghubungkan nanti Bojonegoro sama Nganjuk, yang selama ini warga Bojonegoro yang di pinggiran lebih senang ke belanja atau berkegiatannya di Ngluyu ini. Maka kita memberikan semacam support Pemda ini pada Pak Dandim yang punya program TMMD tahun ini, sehingga masyarakat juga antusias sekali dari kegiatan-kegiatan baksosnya juga bagus, kesehatan, terus kemudian nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang hiburan ya, lomba-lomba biar masyarakat juga terhibur, banyak hal, lingkungan hidup juga ada, kemudian dari Perkim juga ada, semua. Maka programnya Pak Dandim ini kita support di beberapa dinas itu, apa yang kita bisa, ini juga untuk masyarakat Nganjuk, sehingga kita juga merasa terbantu juga seperti ini. Maka sekali lagi saya atas nama Pemda dan Nganjuk, atas nama Bupati Nganjuk mengucapkan banyak terima kasih pada TNI, khususnya Pak Dandim ini yang programnya luar biasa. Itu nggih. Matur suwun sangat. Monggo nanti kita lihat bareng-bareng di titik nolnya. Nggih. Kita juga akan lihat jalannya sudah berapa. Hari ini kita buka, insya Allah tanggal 8 Juni ya. Tanggal 8 Juni kita tutup nanti. Sambil tebar ikan nanti. Nggih, matur suwun. Sampai ketemu lagi.
Sementara itu, Dandim 0810 Nganjuk Letkol Infanteri Tri Joko Purnomo mengatakan bahwa dalam TMMD kali ini melibatkan 150 personel terdiri dari TNI AD, TNI AU, serta dari kepolisian. Dandim 0810 Nganjuk menjelaskan proyek utama sasaran fisik yaitu membuka jalan panjangnya 4.225 meter dengan lapisan pondasi atas dan bawah dan cor. Dandim 0810 Nganjuk menandaskan pengerjaan proyek jalan tersebut diperkirakan memakan waktu 1 bulan. Baik, terima kasih waktunya. Kami hari ini melaksanakan pembukaan TMMD ke-116 tahun 2023 di Kecamatan Ngluyu, tepatnya pelaksanaannya di Desa Bajang. Hari ini sampai 1 bulan ke depan kami melaksanakan TMMD. Untuk sasaran fisik, non-fisik? Baik, untuk sasaran fisik kami mengerjakan pembukaan jalan sepanjang 2 kilo, kemudian dilanjutkan 2 kilo 225 itu berupa cor. Jadi totalnya pekerjaan fisik pembukaan jalan dan pengecor ini 4 kilo 225 meter. Kemudian sasaran fisik yang lain kita melaksanakan RTLH atau rumah tidak layak huni, kita rehab sebanyak 7 unit. Semuanya ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita mengerjakan bersama TNI dan masyarakat yang ada di seputaran Desa Bajang ini. Kemudian kami juga didukung oleh dari rekanan ataupun dari pihak ketiga, dalam arti para pengusaha-pengusaha di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kami dibantu, disupport dari beliau-beliau semuanya. Untuk harapan sendiri dan dengan kegiatan TMMD hari ini seperti apa? Baik, untuk harapan kami khususnya TNI, kami ingin membantu sesuai dengan tugas pokok kami di Undang-Undang OMSP itu ada 14 item, poinnya 9, yaitu membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di desa terpencil dan terisolir. Di sini kami melihat di desa Bajang khususnya di Kerondong ini masih terisolir, makanya kami berusaha buka jalan. Harapannya perekonomian, kemudian lalu lintas atau perjalanan dari Bojonegoro ke Nganjuk khususnya di Ngluyu ini berjalan dengan lancar. Jadi perekonomian akan bangkit ataupun akan tumbuh lebih cepat lagi seperti ini. Pak Dandim beserta Ibu, jajaran Persib, jajaran Kodim, Pak Kajari, Madusun, Pak Ketua DPRD. 2 tahun yang lalu 25,3%. Alhamdulillah tahun kemarin Desember terakhir itu turun drastis
menjadi 20%. Tahun ini targetnya 15%, turun 55. Maka ayo kita berantas bersama-sama stunting dengan gembar makan ikan. Sebagai informasi, berbagai sasaran fisik pun dilakukan untuk mengakselerasikan pembangunan dan mengejar ketertinggalan desa tersebut dari segi infrastruktur. Mulai dari pembangunan akses jalan di 2 lokasi, renovasi gedung TK dan masjid, serta renovasi RT/LH. Tak hanya fisik, berbagai sasaran non-fisik juga akan dilakukan dengan menggelar berbagai bakti sosial maupun penyuluhan-penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat di lokasi TMMD. TMMD bukan domain dari TNI semata, melainkan program bersama semua komponen bangsa yang terkoordinasi dan terkoordinir yang dilaksanakan secara bergotong royong, bahu-membahu antara TNI Polri, Kementerian LPNK, dan pemerintah di daerah, beserta komponen masyarakat demi terwujudnya akselerasi pembangunan di wilayah TMMD dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam setahun. Program TMMD ke-116 di Kabupaten Nganjuk mendapatkan dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Direktur Eksindo 57 Jatim Panito. Terima kasih, saya Panito, Direktur Utama PT Eksindo 57. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak TNI, khususnya Pak Dandim dan jajarannya atas kegiatan TMMD yang masuk di Kecamatan wilayah Nguyu ini. Saya asli putra daerah Nguyu, saya sangat mendukung, antusias membantu pelaksanaan kegiatan TMMD di Kecamatan Nguyu. Harapannya seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, mudah-mudahan daerah-daerah yang terisolir di sini bisa makin maju karena jalannya dibangun. Kaitannya sangat banyak, kelancaran lalu lintas, dampaknya sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Jadi diharapkan juga warga Bojonegoro bisa lewat sini, warga Jombang bisa lewat sini, sini ke Jombang, Bojonegoro juga aksesnya gampang. Kita sebagai putra daerah dan kelompok pengusaha di sini siap membantu apa yang diperlukan oleh bapak-bapak TNI yang lagi melaksanakan TMMD di sini. Adanya program TMMD diharapkan bisa membantu membuka isolasi antar desa, sehingga semakin meningkatkan roda perekonomian daerah, meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi di kawasan pedesaan, serta gerakan masyarakat hidup sehat. Tim Liputan, Toho TV.